Halo, perkenalkan nama saya NTW dengan BM 2141201. Hari ini saya akan mengulas mengenai sejarah dan keautentikan Tripitaka. Apa itu Tripitaka? Tripitaka atau Tripitaka merupakan kitab suci agama Buddha yang berisi berbagai sutta atau ajaran dari Sang Buddha untuk umat Buddha. Kitab suci ini ditemukan dalam bahasa Pali dan bahasa Sanskerta. Di dalamnya terdapat ajaran Buddha Gautama yang dibeberkan selama 45 tahun. Beliau mengajarkan Dharma Khotbah Sang Buddha meliputi pokok bahasa yang luas serta mengucap sebagai peringatan penjelasan yang terperinci dan petunjuk. Pitaka dibagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian disebut pitaka yang berarti keranjang atau kumpulan. Jadi Tipitaka diartikan sebagai 3 keranjang atau 3 kumpulan dari ajaran Sang Buddha. Dalam hal ini keranjang diartikan sebagai wadah di mana segalanya diserahkan atau diberikan dari satu orang ke orang lain. Sebagai sumber referensi Sang Buddha, kitab suci Tripitaka memiliki 3 bagian besar yang terdiri atas Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Vinaya Pitaka terdiri dari peraturan disiplin yang diberikan untuk mengatur perilaku para siswa Sang Buddha yang telah diterima sangga sebagai bhikkhu dan bhikkhuni. Sutta Pitaka adalah kumpulan khotbah Sang Buddha secara keseluruhan yang diberikan dalam berbagai kesempatan kepada orang-orang dengan watak yang berbeda. Abhidhamma Pitaka merupakan bagian besar dari ketiga Pitaka. Bagian ini merupakan kumpulan dari doktrin-doktrin Sang Buddha yang telah disusun secara sistematis dan menyajikan saripati ajaran beliau. Sejarah mengenai Tipitaka. Setelah Buddha Prinibbana 543 sebelum Masehi. 3 bulan kemudian atas Prakasya Mahakassapa dari diartikan sebagai Agung Sangga dengan alasan untuk menyatukan ajaran Buddha yang tersebar di seluruh Jambudvipa. Sidang Sangga ini dilatar belakangi juga oleh ucapan Bhikkhu Sudandaha yang dipandang dapat memecah belah keutuhan ajaran. Setelah belum beberapa pertimbangan maka tercapailah kesempatan untuk mengadakan sidang Sangga. Sidang Sangga 1 dan Sidang Sangga 2. Sidang Sangga 1 diadakan pada tahun 543 sebelum Masehi, 3 bulan setelah Mei, berlangsung sebelum 2 bulan. Dipimpin oleh Mahakassapa dan dihadiri lebih dari 500 orang bhikkhu yang semuanya arahat. Sidang diadakan di Goa Satapani di kota Rajagaha. Sponsor sidang agung ini adalah Raja Ajasattu. Tujuannya menghimpun ajaran Sang Buddha yang diajarkan kepada orang yang berlainan di tempat berlainan dan di dalam waktu yang berlainan. Mengulang Dhamma dan Vinaya agar ajaran Sang Buddha tetap murni dan kuat. Ya Upati mengulang Vinaya dan Ya Ananda mengulang Dhamma. Sidang kedua diajarkan pada tahun 443 sebelum Masehi, 100 tahun sesudah yang satu, berlangsung selama 4 bulan. Latar belakang dikarenakan adanya kelompok bhikkhu yang ingin berubah vinaya dengan kehidupan 10 vinaya kecil yang disebutkan Bhikkhu Ananda oleh dirubah pada Sangga 1. Dipimpin oleh Yarevana dan dibantu oleh Yasa serta didirikan oleh 700 bhikkhu. Sidang diadakan di Vesali. Sponsor sidang agung ini adalah Raja Kolasaka. Tujuannya menyatukan kelompok bhikkhu sangga yang menghendaki untuk memperunak vinaya yang sangat keras, tetapi gagal. Sidang Agung 3 dan Sidang Agung 4. Sidang Agung 3 diadakan pada tahun 313 sebelum Masehi, 230 tahun setelah Sidang 1. Dipimpin oleh Yatisa Monggaliputta. Sidang diadakan di Paliputta. Sponsor sidang agung ini adalah Raja Asoka dari suku Maurya. Tujuannya menerbitkan
berbeda pendapat yang mengaktifkan pemecah sangga, memeriksa dan menyempurnakan kitab suci Pali. Raja Osaka meminta agar para biku mengadakan upacara upasatha setiap bulan agar biku sangga bersih dari oknum-oknum yang bermaksud tidak baik. Sinagung 4 diadakan pada masa pemerintahan Raja Vataganami Abhaya tahun 100 sampai 77 sebelum Masehi. Didirikan oleh Yarahika Maheta dan didirikan oleh 500 biku lainnya. Sidang diadakan di Aula Vihara di desa Maleta. Tujuannya mencari penjelasan karena melihat terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang mengancam ajaran-ajaran dan kebudayaan agama Buddha oleh pihak lain. Sidang Agung 4 dan Sidang Agung 5. Sidang Agung 4 diadakan di Mandalay, Myanmar pada tahun 1817. Didirikan oleh 2.400 Madhara dan akhirnya terpelajar atas sponsor dari Raja Minomin. Berlangsung selama 5 bulan di istana kerajaan. Tujuannya diadakan untuk menyelenggarakan kitab suci Tripitaka Pali dan dipastikan pada 729 lempengan batu paulan yang diletakkan pada sebuah bukit di Mandalay. Sidang Agung 6 diselenggarakan di Mahapanagaha Yogan, Myanmar pada tahun 17 Mei 1954 22 sampai 22 Mei 1956. Dipimpin oleh Yah Abhitu Mahatga Guru Bantanda Revata. Dihadiri oleh biku terpelajar dari berbagai negara, yakni India, Sri Lanka, Nepal, Kamboja, dan lain-lain. Ditutup pada bulan pertama Waisak tahun 1956 dan merupakan 250 tahun Paribhinaka Buddha Gautama. Tahun ini ditetapkan sebagai kebangkitan kembali agama Buddha di dunia. Dan saat itu penerjemah kitab suci Tripitaka dilakukan ke dalam beberapa bahasa barat. Berapa pendapat ada tentang mengapa kita masih harus mengacu pada kitab suci Tripitaka? Karena Tripitaka merupakan sumber ajaran agama Buddha yang diberikan oleh Guru Sangga Agung Buddha karena Tripitaka ini adalah semua ajaran tersebut tertulis dalam simpan. Tripitaka berfungsi sebagai pedoman dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti hal yang menjelaskan Dharma Buddha, maka dari itu sebagai siswa Sang Buddha juga seharusnya kita mengacu pada Tripitaka yang menjalankan kehidupan sehari-hari agar dapat memperoleh manfaat yang baik. Validasi yang pentingnya memahami kerangka dari dan isi kitab suci Tripitaka. Tripitaka terdiri atas banyak sekali sutta yang jika dijabarkan kepada terdapat lebih dari 8.000 halaman. Hingga banyaknya sutta tersebut membuat banyak orang merangkum validasinya. Namun kerangka tersebut dapat dijawab oleh adanya biku-biku pada zaman sekarang yang mampu menghafalkan keseluruhan Tripitaka. Biku-biku ini dikenal dengan sebutan Tipikadahara. Memahami kerangka dan isi Tripitaka penting untuk dilakukan karena jika kita dapat memahaminya, kita dapat menganalisa nilai dari dan moral yang terkandung dalam sumber dhamma itu Tripitaka. Dinamika dan tentang kitab suci Tripitaka. Menjaga keautentikan dan kemudian Tripitaka tersebut di zaman modern ini dapat selalu berkembang. 6 sangga yang telah diadakan dengan tujuan menjaga kemurnian dan kemerdekaan Tripitaka. Kurangnya minat anak muda sekarang terhadap Tripitaka merupakan tantangan terbesar yang menjaga keautentikan dan kemudian Tripitaka. Efisiensi dan argumentasi kitab suci Tripitaka untuk saat ini dan di masa depan. Perubahan sikap seperti perubahan sikap terhadap diri sendiri, anggota sangga maupun masyarakat. Jumlah sutta yang berbagai banyak menyebabkan pelajaran Tripitaka satu yang melemah. Oleh karena itu, memahami serangka dan isi Tripitaka diperlukan agar kita dapat menentukan sutta mana yang sesuai dengan persoalan yang telah kita hadapi.
Sekian dari saya, terima kasih.